Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi dari hasil tugas besar kami dalam di mata kuliah sistem operasi, di mana kami melakukan remastering Linux yang dikhususkan untuk penggunaan oleh divisi cyber security. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya dari Wijaya dengan NIM F1D02310047. Anggota kami Saya Muhammad Rizky Destewansa dengan NIM F1D023146. Dengan saya Zainal Majdi dengan NIM F1D02316028. Dengan saya Samsul Rizal dengan NIM F1D02310025. Dan yang terakhir saya sendiri Aitias Zulmutalib dengan nomor NIM F1D02310031. Baik, langsung saja mungkin sini kami akan menjelaskan hasil tugas besar kami. Dimulai dengan untuk mempersingkat waktu, mungkin di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Kali Linux. Di mana di sini kami menggunakan Kali Linux untuk melakukan remastering Linux. Untuk penjelasannya yaitu Kali Linux adalah sebuah sistem operasi yang open source yang digunakan untuk tujuan hacking dan pengujian penetrasi pada jaringan komputer. Yang memang sistem operasi yang memang benar-benar sesuai dengan definisi yang dibutuhkan oleh seorang cyber security. Jadi Kali Linux ini pertama kali dirilis pada tahun 2013 oleh OpenShift Security dan merupakan turunan dari Debian Linux. Nah, OS ini dikembangkan khusus untuk keperluan keamanan jaringan dan telah menjadi standar industri untuk pengujian penetrasi dan forensik digital. Nah, Kali Linux ini dilengkapi dengan berbagai alat hacking dan penetrasi seperti Nmap, Metasploit, beberapa dan masih banyak lagi yang emang benar-benar dibutuhkan oleh seorang cyber security. OS ini memiliki fokus pada keamanan dan privasi serta dapat digunakan sebagai sistem operasi utama atau sebagai OS lab pada USB atau CD. Oleh karena itulah kenapa kami memilih Kali Linux dalam melakukan remastering Linux pada tugas besar ini. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan remastering. Jadi remastering di Kali Linux ini merupakan sebuah proses untuk memodifikasi distribusi Kali Linux seperti tampilan Linux, terus aplikasi-aplikasi Linux dan banyak. Yang pertama di sini membuat versi custom yang memenuhi kebutuhan spesifik yang akan dibutuhkan sebagai cyber security. Kita itu harus membuat versi yang sesuai dengan cyber security sehingga proses yang lebih terstruktur dibandingkan distribusi lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat remastering di Kali Linux. Yang pertama, kita perlu mendownload file ISO Kali Linux. Yang kedua, menginstalasi atau install Kali Linux dengan versi terbaru. Perlu kita menginstal versi yang terbaru. Yang kedua, download tema dan icon dengan mencari di genome. Jadi di tema ini kita bisa merubah sebuah tampilan atau display, mengcustom bagaimana spesifik sebuah cyber security yang dimana display ini akan user friendly. Yang ketiga, download dan install aplikasi yang berhubungan dengan cyber security seperti seperti SSLL, seperti SSL, sama dan banyak aplikasi yang lainnya. Ini merupakan tampilan sebelum remastering di Kali Linux. Ini adalah tampilan atau display biasa saja. Nah, ini merupakan tampilan sesudah remastering, di mana kami menggunakan
untuk remastering display tersebut. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya. Selanjutnya, Baik, adapun beberapa aplikasi dalam membuat uang sterling dalam galeri. Yang pertama yaitu aplikasi John the Ripper. John the Ripper ini adalah alat keamanan yang digunakan untuk mengembalikan kata sandi yang hilang dengan menggunakan asing yang digunakan pada berbagai sistem. Dengan dukungan untuk berbagai format, khas dan metode cracking, alat ini efisien dalam menguji kekuatan dan keamanan kata sandi, tetapi harus digunakan secara etis dan legal. Selanjutnya, SSLS Scan adalah alat open source untuk menganalisis konfigurasi SSL atau TTLS pada server. Alat ini memeriksa versi protokol, zipper suite, sertifikat, dan potensi kerentanan, membantu memastikan keamanan koneksi enkripsi. Selanjutnya yaitu Boot Suite adalah alat pengujian keamanan aplikasi web yang populer, dikembangkan oleh Volkswagen. Alat ini membantu mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan seperti indeks, SQL dan SSS melalui fitur seperti proxy untuk menangkap lalu lintas, scanner deteksi otomatis, serta intruder dan reputer untuk pengujian manual. Mungkin itu saja. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan beberapa aplikasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, jadi di sini ada sebuah aplikasi Metasploit. Jadi Metasploit itu adalah sebuah software atau platform yang digunakan untuk mengecek keamanan dalam suatu jaringan. Nah, misalnya nih, kawan-kawan pengen mengecek bagaimana website kalian jika diserang, bisa menggunakan Metasploit. Nah, di dalam Metasploit ini terdapat berbagai tools atau alat yang bisa digunakan untuk melakukan penetrasi atau serangan terhadap sebuah sistem jaringan. Misalnya pengen nyerang sebuah website, aplikasi, atau misalnya perangkat yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, di sini juga selanjutnya ada aplikasi Wireshark. Wireshark ini adalah sebuah software yang digunakan untuk melakukan analisa terhadap suatu paket atau paket data gitu dalam suatu lalu lintas jaringan. Misalnya kita pengen tahu protokol apa yang digunakan, sumbernya dari mana, tujuannya kemana, dan isinya apa, itu kita menggunakan Wireshark ini. Nah, selanjutnya di sini ada Nmap. Jadi Nmap ini kurang lebih mirip seperti Wireshark, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Kalau Wireshark itu digunakan untuk memeriksa atau menangkap gitu apa yang ada dalam lalu lintas jaringan gitu. Kalau Nmap ini kita gunakan untuk memetakan sebuah sistem jaringan. Jadi misalnya nih kita pengen tahu perangkat apa aja yang terhubung dalam sistem jaringan kita, port mana aja atau layanan mana yang terbuka. Nah, itu tujuan dari itu fungsi dari Nmap ini. Jadi tujuannya itu sebenarnya dirancang untuk mempermudah administrator jaringan atau orang-orang yang berkepentingan dalam hal tersebut, digunakan untuk memeriksa struktur dari jaringan mereka. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi itu. Nah, aplikasi selanjutnya adalah air tracking, yang dimana air tracking ini digunakan untuk menguji keamanan jaringan. Nah, pada nirkabel WiFi, WPA 1 dan WPA 2 dan WP. Nah, ini digunakan untuk menangkap paket data dan melakukan serangan untuk mengcrack. Nah, untuk fungsi dari aplikasi ini yaitu bisa digunakan untuk menangkap jaringan, ya, seperti banyak yang dilakukan oleh profesional dalam bidang cyber security. Baik, selanjutnya aplikasi selanjutnya yaitu OpenVAS, yang dimana kepanjangannya adalah Open Vulnerability Access System, yang disingkat dengan OpenVAS, adalah perangkat yang digunakan untuk memindai jaringan, yang dimana pada dunia kejahatan ini bisa memindai jaringan
mana saja yang masuk ke komputer kita. Nah, di mana ini juga menjadi salah satu aplikasi populer di kalangan cyber security. Baik, selanjutnya ada aplikasi Hydra yang dimana aplikasi ini digunakan untuk serangan brute force. Ya, yang dimana serangan brute force ini adalah serangan yang dilakukan oleh hacker-hacker yang dimana dia akan mencuri kata sandi milik kita. Nah, untuk fungsinya yaitu memungkinkan pengguna untuk mencoba kombinasi nama pengguna dan kata sandi secara cepat dengan memanfaatkan daftar kredensial yang telah disiapkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi terakhir yang kami sediakan untuk untuk divisi cyber security, yaitu Cuko. Cuko Sandbox ini adalah sebuah platform analisis yang malware yang berfungsi untuk mengeksekusi dan memantau file atau URL yang mencurigakan. Jadi software atau aplikasi ini sangat membantu seorang cyber security dalam melakukan penelitian untuk mengobservasi perilaku malware, termasuk perubahan sistem, koneksi jaringan, dan interaksi dengan aplikasi lain. Ini memberikan wawasan kritis tentang ancaman yang ada dan mendukung pengembangan respon dan strategi mitigasi terhadap serangan yang mungkin terjadi. Nah, itulah beberapa aplikasi yang kami sediakan yang memang benar-benar seorang cyber security butuhkan. Nah, mungkin sini yang terakhir kesimpulan dari hasil tugas besar yang kami telah lakukan. Dan master dari Linux ini kami lakukan bertujuan untuk menyesuaikan sistem operasi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh seorang cyber security. Nah, modifikasi dilakukan dengan menambahkan beberapa alat atau aplikasi keamanan yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang divisi cyber security seperti pengujian penetrasi, pemantauan jaringan, dan enkripsi yang memperkuat kemampuan sistem dalam melindungi dari ancaman cyber. Nah, selain itu dilakukan beberapa peningkatan pada karakter distribusi untuk memastikan fokus pada keamanan serta dukungan terhadap sistem file, hardware, dan fitur yang relevan untuk menjaga komputer dan kerja optimal. Serta di sini kami juga melakukan penghapusan aplikasi-aplikasi yang memang tidak diperlukan oleh seorang cyber security. Jadi pada sistem operasi ini kami menyediakan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh seorang cyber security, dan kami juga membuat tampilan antarmuka yang memang user friendly yang bisa digunakan oleh seorang cyber security dengan mudah. Nah, dengan demikian kalian ini yang telah dimodifikasi ini menjadi solusi yang lebih aman, efisien, dan mudah digunakan untuk mendukung divisi cyber security dalam menjaga integritas dan keamanan infrastruktur digital. Mungkin itulah yang hanya dapat kami sampaikan terkait dari tugas besar sistem operasi kali ini. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.